kita tanda-tanda kerasnya hati kita, naudzubillah min dzalik. Sebelum kita belajar nih, ini ada video yang aduh bikin para emak-emak sedih banget, kesel banget. Apa sih ini dia videonya? Makanya kalau punya anak jangan dititip-titip. Nanti kalau yang dititipin salah gimana coba? Kan kamu juga pernah nitip ke saya kemarin. Ibu lupa. Oh iya ya, lupa ya. Ya Allah ibu, ini mau bukan masalah nitip-menitip ini ibu. Masalahnya tuh kalau dititipin amanah harus bisa jaga amanahnya enggak? Iya. Ya Allah ibu kenapa sih kesel kenapa? Ya salah, namanya anak-anak ya. Oh kesel ya kenapa sampai dicekokin begitu ibu? Ibu siapa namanya? Ibu Yuli. Ibu siapa namanya? Juju. Ibu Yuli, Ibu Juju. Makanya kalau kesel lihat-lihat dulu orangnya. Oh gitu, kenapa maksudnya? Main diungkap-ungkapin aja, ternyata dia pelakunya. Oh, naudzubillah min dzalik semua naudzubillah. Biasanya gitu tuh, yang paling terzolimi ataupun yang paling zolim biasanya dia yang paling sering bikin status. Naudzubillah min dzalik semua naudzubillah. Si paling terzolimi, padahal dia yang suka zolim gitu ya. Paling bikin status biasanya. Ya Allah, subhanallah, Ustadz Syam, Yeah. benar-benar. Mending kita tanya mau belajar Habib. nih sama Habib nih. Ya. Bib, kalau misalkan orang seperti ini Bib, ini drama-drama ART, drama-drama sus nih Afwan ya. Ada banyak yang baik kok, ART yang baik, sus yang baik tuh banyak. Tapi ada juga beberapa orang yang kalau udah dititipin amanah, majikannya udah baik banget ya. Tapi malah justru melukai amanah itu sendiri Masya gitu loh. Allah. Alasannya ya biar gemuk biar, tapi kan apa-apa harus izin sama orang tuanya dulu. Masa enak aja kasih-kasih obat biar anaknya tidur, biar anaknya gemuk seperti itu tuh gimana Bib? Apakah kalau kita membalas sesuatu yang kita ngerasa kini orang zolim sama kita itu juga bisa membuat hati kita menjadi keras Bib? Mohon tausiahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana balasan untuk orang yang zalim? Man dzalama dzulima. Dikatakan siapa orang yang mendolimi suatu saat pasti dia akan didolimi. Itu udah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama ibu, Bu. Bu, Ya, jilbab udah lunas? alhamdulillah. Oke. Saya mau tanya, keras mana? Hati manusia atau batu? Batu, manusia, nggak tahu Bib yang mana Ya. Bib. Bingung. Saya ulangi lagi, kerasan mana? Yang di rumah juga jawab, kerasan mana? Hati manusia atau batu? Batu atau manusia? Hati manusia. Batu atau batu? Hati manusia. Allah katakan fahiya kal hijara au asyaddu qaswa. Sampai Allah yang mengatakan itu hati manusia itu seperti batu. Ya. Au asyaddu qaswa atau bahkan lebih keras daripada batu. Anak kecil. Anak kecil. Kalau orang nyakitin anak kecil, mendolimi anak kecil. Bagaimana? Kita lihat tadi yang Palestina aja kita udah keselnya banget gitu kan. Ini anak kecil gimana nggak dikatakan fahiyakal hijar? Nggak bisa bagaimana nggak dikatakan dia seperti batu, keras bata au asyaddu qaswa atau lebih keras daripada batu. Naudzubillah min. Makanya di antara balasan kalau ditanya nih, ini ada yang kencang banget nih kalau ditanya balasan orang-orang yang dolim itu bagaimana? Allah katakan waquduhan nas wal hijarah, nanti bahan bakarnya api neraka itu ya, bahan bakarnya api neraka itu manusia. Tuh manusia yang dolim. Batu dan manusia, orang-orang yang dolim, orang-orang yang keras hatinya itu, orang-orang yang munafik akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Jadi makanya diinikan disamakan kal hijarah karena batu juga akan menjadi salah satu bahan bakarnya api neraka. Bukan hanya batu yang bikin api neraka itu betul-betul menyala, bahkan manusia. Nah, manusia seperti apa nih? Manusia yang dolim-dolim seperti ini. Orang-orang yang keras hati. Subhanallah, terima kasih banyak Habib. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu pengingatnya ya. Jadi bukan berarti kita menjadi orang yang memiliki power lebih terus bisa menjadi berbuat seenak-enaknya ya Bu. Ya itu menjadi pengingat buat kita insya Allah. Nah jamaah. Ustadz Syam pengen ngajak ngobrol ibu-ibu nih. Pengen bertanya nih sama ibu-ibu karena kita sekarang masuk ke Ustadz bertanya.
Kami menjawab. Nah Ustadz mau ngobrol sama siapa pinjem mic-nya silahkan. Udah mic-nya di sana aja, Oh, di kita sini tanya aja. sebelah sini aja kali ya. Deh, kalau gitu mau yang mana Mau Ustadz? tanya Mama Dede deh. Oh ya Allah mirip ya. Masya Allah. Masya Allah benar-benar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ibu Yaya. Oh Ibu Yaya, Mama Yaya kalau Yaya. gitu. Bisa berdiri? Oh Alhamdulillah. Ibu nih kan Masya Allah Tabarakallah pakai cincin tasbih. Ya Allah cincinnya juga 2. Aduh mengkilat banget ya Kita Allah. fokus cincin tasbih dia cincin emas. Ya kalau perempuan kan suka perhiasan wajar. Ibu. dong. Ya. Sering setiap hari pakai tasbihnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi beda-beda nggak Bu hari-harinya? Misalnya hari ini nikmat banget zikir. Besok kadang-kadang aduh kurang nikmat. Sama. Nikmat terus. Ya. Jadi ibu selalu menikmati ibadah. Amin. Enakan mana ibadah atau maksiat? Wah, maksiat. Ya. Oh enggak dong, ibadah dong. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pernah nggak waktu muda dulu merasa bahwa aduh kenapa jadi males banget nih? Iya, Pernah? betul, pernah. Pernah? Pernah sampai umur 40 tahun. Oh 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Belum pernah hatam Quran. Oh subhanallah. Sampai sekarang, dari umur 40 sekarang 62. Alhamdulillah. Tidak pernah ketinggalan baca Quran. Masya Allah. ya Allah. Jadi ibu akui waktu malas-malasnya itu sebelum usia 40 tahun. Betul. Karena kadangkala malas ibadah itu adalah efek daripada mengerasnya hati. Waduh, minta tausiah yang lebih dalam lagi Ustaz. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabi guruku Habib Muhammad, Pak Kiai, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142 143. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Allah Subhanahu wa taala membeberkan daripada efek daripada kemunafikan itu. Kemunafikan efeknya adalah ya tetap mengerjakan sholat, dia tetap berdiri, bertakbir, kemudian dia ruku, sujud, tapi qamu kusala. Mereka mendirikannya dengan rasa malas yang begitu berat. Yura'unan nas, kalaupun gak males ya pengen dilihat sama manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ngingat Allah sih, tapi sedikit banget ngingat Allah. Lebih banyak tidak mengingat Allah dibandingkan mengingat Allah. Maka dikatakan apa sih ciri ataupun orang yang mulai meninggalkan ibadahnya, hatinya lama kelamaan akan menjadi keras. Maka dikatakan cukuplah sebagai hukuman suatu maksiat adalah maksiat selanjutnya. Cukuplah pahala dari sebuah kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Maksudnya gimana? Ibu mungkin mencari bagaimana sih bentuknya pahala sedekah saya. Nah pahala sedekah sebelumnya kalau ibu mampu bersedekah lagi nanti itu adalah pahala dari Allah. Bahwa Allah mengizinkanmu untuk bersedekah lagi itu adalah pahalanya sedekah sebelum.
Tapi kalau ada orang subhanallah maksiatnya berlanjut, mencuri lalu mencuri lagi, mencuri lalu mencuri lagi, zalim lalu zalim lagi, maka zalim setelah kezaliman itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia begitu mudah melakukan kezaliman, tanda hatinya menjadi keras, tanda dia sudah kehilangan nikmatnya ibadah, tanda tidak peka lagi dengan sebuah dosa, maka itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan ini bentuk yang bisa mengeraskan hati seseorang dan akhirnya setelah mengeras nanti hati menjadi sakit lalu mati hati tersebut. Tadi dijelaskan oleh Pak Kiai, subhanallah. Subhanallah. Baik, jazakallah khair Ustadz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Aduh insya Allah pagi ini kita dimudahkan Allah untuk bisa bersedekah. Besok bersedekah lagi, pokoknya nikmat apapun kebaikan itu ya Bu ya, insya Allah. Nah sekarang yuk saya kasih kesempatan buat jamaah untuk bertanya karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tanya angkat tangan Bu, ayo. Sekarang sebelah kiri dulu. Wah ini udah yang paling semangat deh Bu, ini yang sebelah sini deh. Mau nanya sama siapa? Perkenalkan nama saya Ibu Diah Eminingsih Ya. dari Majelis Taklim Anisa Kota Tegal. Waduh luar biasa. Mohon izin mau bertanya kepada Pak Kiai Haji Agus Darmawan. Silahkan Pak Yai nih mau nanya nih. Begini Pak Kiai, jika ada orang yang sholatnya sangat rajin, tetapi kok dia masih melakukan maksiat. Nah itu bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai? Apa dia masih termasuk orang yang keras hatinya? Oh, niki piye Pak Kiai Haji? Pertanyaannya nggih, iku boleh apa enggak orang kalau udah sholat tapi kok ya masih melakukan maksiat? Mohon tausiahnya. Baik Kak Caca, terima kasih guruku Al Habib Muhammad Syihab dan juga Kiai Syam. Di sini banyak orang yang sholat tapi wala sholat. Dia sholat tapi esensi hakikatnya dia tidak sholat. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi maksiatnya paling depan. Sholat terus, maksiat jalan. Nauzubillah min. Ini bahwa Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan salahkan sholatnya. Tapi manusianya yang terkadang tidak sholat. Maka esensi sholat itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya ayo wa mamati. Bismillahirabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku. Tunggu dulu saya bareng-bareng. Mentang-mentang udah apa? Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Kenapa? Karena sholat itu ibu sehat semuanya. Sholat itu tiang agama, jangan main-main. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarukaha faqad hadamadin. Sholat itu tiang agama. Kalau orang yang sholat berarti menegakkan agama. Amin dong. Yang tidak sholat artinya dia penghancur agama. Na'udzubillah min. Jadi as-sholatu fiddin kamal fali ra'si fil jasad. Bahwa sholat pada agama itu seperti halnya kepala pada jasad manusia. Hari ini kita kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang selalu menegakkan ibadah sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Amin dong. Amin. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itulah bahwa terangilah rumahmu. Jangan lupa tuh. Terangilah rumahmu juga dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Kiai Sam ngaji cakep banget tadi. Al Habib Muhammad Syihab tadi ngajarin kita. Bahwa Nabi pun Kak Caca menjelaskan bahwa nawiru buyutakum bisalah. Tuh merinding lagi deh. Tilawatil Quran. Hendaknya terangilah rumahmu dengan sholat.
Kok diam aja? Amin. Ya Allah, Insya Allah. dengan sholat watilawatil Quran dan bacaan Al-Quran insya Allah menjadi rumah tangga yang harmonis tergantung pada main purposes God disposis bahwa manusia punya rencana Allah yang menentukan. Tapi kata Caca manusia juga penentu akan surga neraka. Kenapa? Karena diberikan otak dan rasio pola pikir agar kita menjadi orang yang baik. Kata Caca. Jazakallah khair. Siap. Terima kasih Jin. Pak Yai. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa sekali. Nah salah satu tips untuk bisa melembutkan hati adalah dengan banyak-banyak bersedekah dalam keadaan susah maupun lapang ya Ustaz Betul Syam ya. sekali, Gimana apalagi sangat dimudahkan untuk bersedekah sekarang. Kenapa? Karena CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami mengajak siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan juga sedekah terbaiknya dengan cara scan kris CT Arsa Foundation di bawah ini. Silahkan. Insya Allah sedekah subuh lagi nih. Insya Sangat Allah. disarankan sekali. Dan insya Allah jamaah habis ini kita masih akan belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah.